Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai keunggulan letak geografis Indonesia. Nah, pertemuan hari ini kita melakukannya secara online. Nah, di sini Ibu akan menampilkan PPT dan akan menjelaskan kepada kalian mengenai keunggulan letak geografis Indonesia. Oke. Selanjutnya, untuk pembahasannya, di sini kita akan membahas apa saja keunggulan geografis Indonesia, bagaimana pengaruh geografis Indonesia terhadap kolonialisme Barat di Indonesia, dan bagaimana pengaruh geografis terhadap ekonomi di Indonesia. Oke. Yang pertama, kita membahas mengenai keunggulan geografis di Indonesia. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki lokasi strategis, di mana Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara itu, kalau secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Dengan letak yang strategis ini, membuat Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain, antara lain memiliki iklim tropis, keanekaragaman flora dan fauna, dan menjadi jalur perdagangan dunia. Nah, di sini ada gambar yang bisa kalian amati. Nah, mengenai keanekaragaman di Indonesia, di sini ada keanekaragaman fauna. Di Indonesia banyak sekali terdapat fauna, ada yang mamalia, lalu ada hewan melata, burung, dan lain sebagainya. Semuanya ada di Indonesia. Lalu ada keanekaragaman hayati. Di Indonesia memiliki iklim yang tropis, sehingga tumbuhan banyak mudah tumbuh di Indonesia, seperti tumbuhan Rafflesia arnoldi dan banyak hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia juga, karena Indonesia memiliki letak yang strategis, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Nah, di peta ini bisa kalian amati, di mana Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra yang membuat jalur perdagangan ini akan melewati Indonesia untuk melakukan perdagangan ke beberapa benua lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih pengaruh terhadap kolonialisme Barat. Nah, Indonesia kan tadi udah dijelaskan, memiliki tempat wilayah yang strategis. Nah, di mana awal mula tujuan kedatangan kolonialisme Barat ke Indonesia pada awalnya yaitu sekedar perdagangan dan mencari rempah-rempah. Perjalanan bangsa Barat ke Asia didorong dengan adanya semangat Reconquista, God, Glory, dan Gospel, serta didukung dengan adanya penemuan kompas melihat letak strategis di Indonesia beserta keanekaragamannya menjadikan niat awal bangsa Barat yang ingin berdagang berubah menjadi ingin menguasai Indonesia. Oke, selanjutnya kedatangan bangsa Barat itu ada 3. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol yang datang ke Indonesia sekitar tahun 1511, di mana Portugis pertama kali tiba di Sunda Kelapa, yaitu Jawa Barat, sedangkan Spanyol tiba pertama kali di Maluku. Nah, yang kedua itu adalah kedatangan Belanda, di mana Belanda ini datang untuk menggantikan Portugis sebagai kekuatan kolonialisme yang dominan di Indonesia. Belanda mulai mendirikan VOC atau Verenigde Oostindische Company atau perusahaan Hindia Timur bersatu pada tahun 1602 untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah di wilayah Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu kedatangan Inggris, disusul setelah kedatangan Belanda di Pulau Jawa dan mendirikan pos perdagangan di sana. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik dengan Belanda yang mengakibatkan terjadinya Perjanjian London
pada tahun 1820, di mana Inggris menyerahkan Pulau Jawa kepada Belanda. Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah dampak kolonialisme bangsa Barat terhadap Indonesia. Nah, di sini ada 4 dampak yang Ibu cantumkan, yaitu yang pertama, kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Nah, yang kedua, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satunya adalah dampak dalam bidang sosial, yaitu munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik serta pengaruh Kristen Protestan. Nah, yang ketiga itu pengaruh dalam bidang ekonomi. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda pada saat itu. Nah, yang terakhir yaitu diperkenalkannya sistem pendidikan, sehingga muncul golongan-golongan kaum terpelajar di Indonesia pada saat itu. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh geografis terhadap ekonomi di Indonesia. Nah, yang pertama ini berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim adalah munculnya banyak lapangan kerja sebagai negara maritim. Banyak terbukanya lapangan kerja yang berhubungan dengan laut dan perairan. Nah, yang kedua yaitu jalur perdagangan, di mana sebagai negara maritim, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis untuk melakukan perdagangan dunia. Ini artinya banyak negara akan melewati negara Indonesia jika ingin mengirimkan barang ke negara lain. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan pendapatan dari pariwisata. Sebagai negara maritim dan negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak wisata bahari yang indah. Hal ini tentunya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini berarti daerah yang menjadi tempat wisata akan ada peningkatan penghasilan melalui pajak daerah. Nah, yang terakhir yaitu memiliki sumber bahan mineral dan energi. Nah, sumber bahan mineral dan energi yang tinggi ini punya nilai ekonomi yang tinggi sehingga bisa menambah devisa negara. Selain itu, bisa juga menambah pendapatan masyarakat karena untuk pengelolaan itu diperlukan hanya tenaga ahli gitu. Nah, itu penjelasan dari Ibu. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa mengakses video ini di YouTube yang nanti linknya Ibu berikan. Terima kasih.